Izin Pak, di sini kami akan menjelaskan tentang efek fotolistrik dan penerapannya yang disusun oleh Desnia Cahaya Ceriagulo dengan NIM 2308011033. Selanjutnya ada Ipolani Domine Tampu Bolon dengan NIM 2308011035. Selanjutnya ada Joyce Domini Sitorus dengan NIM 2308011077 yang merupakan ujian akhir semester mata kuliah Fisika Kuantum, dosen pengampu Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSC MSc, program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara 2025. Halo, kami bertiga di sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah Fisika Kuantum dengan judul penerapan materi fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Dengan Bapak Pengasuh, Bapak Dosen Muhammad Sontang Sihotang. Perkenalkan, nama saya Ipolani Domine Tampu Bolon dengan NIM 2308011035. Saya Desnia Cahaya Ceriagulo dengan NIM 2308011033. Perkenalkan, nama saya Joyce Domini dengan NIM 2308011077. Efek fotolistrik dan penerapannya. Berikut adalah daftar isi dari penjelasan kami. Abstrak, efek fotolistrik merupakan fenomena penting dalam fisika modern yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat partikel selain sebagai gelombang. Fenomena ini terjadi ketika elektron terlepas dari permukaan suatu material akibat penyinaran cahaya dengan frekuensi tertentu. Kajian ini bertujuan untuk membahas sejarah penemuan efek fotolistrik, prinsip kerja, keterkaitannya dengan fisika kuantum, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada teknologi panel surya. Berikut adalah latar belakang masalahnya, di mana efek fotolistrik merupakan fenomena penting dalam fisika yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat partikel selain sebagai gelombang. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, sehingga mendorong lahirnya fisika kuantum. Penjelasan kuantum ini terdapat pada efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Albert Einstein yang membuktikan bahwa energi cahaya terkuantisasi dan bergantung pada frekuensinya. Selain berperan secara teoritis, efek fotolistrik juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada panel surya, sensor cahaya, dan perangkat elektronik modern. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai efek fotolistrik ini menjadi penting baik dari sisi konsep dasar fisika kuantum maupun penerapannya dalam teknologi. Berikut permasalahan yang didapati, yaitu pertama, bagaimana pengertian dan prinsip kerja efek fotolistrik dalam fisika kuantum, kemudian mengapa efek fotolistrik menjadi bukti penting kegagalan fisika klasik dan lahirnya fisika kuantum, dan terakhir bagaimana penerapan prinsip efek fotolistrik dalam teknologi modern, khususnya panel surya. Berikut adalah alternatif penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mengkaji konsep efek fotolistrik melalui studi literatur dan metode eksperimen sederhana. Pembahasan difokuskan pada penjelasan teori fisika kuantum, analisis prinsip kerja efek fotolistrik, serta penelaahan penerapannya dalam teknologi panel surya berdasarkan sumber ilmiah yang relevan. Berikut akan kami tampilkan tujuan kajian, manfaat kajian, skop kajian, serta implikasi kajiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu sejarah dan penemuan efek fotolistrik. Oke, sejarah penemuan efek fotolistrik ini merupakan perjalanan intelektual yang penting dalam fisika, yang akhirnya meruntuhkan paradigma klasik tentang cahaya. Penemuan awal fenomena ini dimulai pada tahun 1887 oleh fisikawan Jerman, yaitu Heinrich Hertz. Saat dia melakukan eksperimen dengan gelombang radio, Hertz secara tidak sengaja mengamati bahwa ketika permukaan logam disinari oleh cahaya ultraviolet, percikan listrik atau bunga api yang dihasilkan oleh celah listrik di dekatnya itu menjadi lebih kuat. Akan tetapi nih, si Hertz tidak menyelidiki fenomena ini lebih dalam mengenai mekanisme dasarnya. Oke, kemudian pada tahun 1887, si Wilhelm Holwach, seorang murid Hertz, dia menunjukkan bahwa pelat seng yang bermuatan negatif akan kehilangan muatannya ketika disinari cahaya ultraviolet. Sementara pelat yang bermuatan positif tidak mengindikasikan bahwa muatan negatif atau elektron dilepaskan dari permukaan logam. Eksperimen yang lebih rinci ini akan dilakukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1899
yang mengidentifikasi bahwa partikel yang dilepaskan dalam efek ini adalah elektron, yang saat itu baru saja ditemukan elektron. Nah, meskipun fenomena pelepasan elektron telah teramati, fisika klasik dalam hal ini teori gelombang cahaya Maxwell gagal menjelaskan beberapa aspek krusial dari efek ini, seperti mengapa ada frekuensi, mengapa ada ambang batas tertentu di bawah frekuensi ini, dan tidak peduli seberapa terang atau intensitas cahayanya. Tidak ada juga elektron yang terlepas di sini. Kemacetan teoritis ini dipecahkan secara revolusioner pada tahun 1905 oleh Albert Einstein, di mana saat itu Einstein mengajukan hipotesis radikal dengan memperluas ide kuantisasi energi yang sebelumnya diajukan oleh Max Planck pada tahun 1900. Nah, untuk menjelaskan radiasi benda hitam ini, si Max Planck melakukan pengajuan pada tahun 1900, guys. Einstein mengusulkan bahwa cahaya tidak berkelakuan sebagai gelombang, tetapi juga terdiri dari paket-paket energi diskrit atau partikel yang kita sebut atau beliau juga sebut sebagai kuanta cahaya, atau juga dikenal sebagai foton. Kemudian, menurut Einstein ini, energi foton hanya bergantung pada frekuensinya, di mana rumusnya sama dengan E sama dengan H kali F atau rumus Planck. Dan pelepasan elektron adalah hasil interaksi satu foton atau satu elektron, di mana penjelasan Einstein ini bukan hanya berhasil memecahkan misteri efek fotolistrik, tetapi juga memberikan bukti penting pertama dengan meyakinkan, di mana ini meyakinkan tentang dualitas gelombang itu sebagai partikel, cahaya adalah sebagai fundamental bagi lahirnya fisika kuantum, di mana ini akan mengantarkan beliau atau Albert Einstein memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Oke. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian dan kaitannya dengan fisika kuantum. Nah, definisi efek fotolistrik ini didefinisikan sebagai fenomena di mana elektron dilepaskan atau teremisi dari permukaan suatu material ketika material tersebut menyerap radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik ini ada berbagai macam, misalnya cahaya tampak atau cahaya ultraviolet. Nah, elektron yang dilepaskan ini disebut fotoelektron. Fenomena ini bukan sekedar pelepasan thermal elektron, melainkan sangat bergantung pada sifat kuantum energi cahaya. Kaitan erat dengan fisika kuantum, yaitu kaitan eratnya dengan efek fotolistrik dengan fisika kuantum ini bersifat fundamental, sebab efek inilah yang secara definitif membuktikan bahwa energi bukan hanya kontinu atau klasik, tetapi juga terkuantisasi. Konsep kunci dari fisika kuantum yang terkandung dalam efek ini adalah kuantitasi energi cahaya dan dualitas gelombang partikel. Kuantitasi energi foton adalah cahaya terdiri dari partikel energi diskrit yang disebut foton, kemudian energi atau E atau foton dihubungkan dengan frekuensi atau F cahaya melalui persamaan Planck atau persamaan Planck-Einstein, yaitu E sama dengan H dikali F, itulah hukum Planck. Frekuensi ambang batas. Frekuensi ambang batas ini, setiap material memiliki energi ikat elektron minimum yang harus diatasi, yang disebut fungsi kerja atau pi. Agar elektron tersebut lepas daripada materialnya, maka energi foton atau HF itu harus lebih besar daripada si pi-nya. Jika frekuensi cahaya terlalu rendah, energi foton terlalu kecil, tidak peduli seberapa terang cahaya atau intensitasnya, elektron tidak akan lepas. Maka dari itu, ini menjelaskan mengapa efek fotolistrik bergantung pada frekuensi, bukan intensitas. Sebuah hasil yang mutlak kuantum. Kemudian kita masuk pada hukum kekekalan energi kuantum. Interaksi antar foton dan elektron bersifat 1:1. Seluruh energi foton diserahkan kepada satu untuk mengatasi fungsi kerja pi, dan sisa energinya menjadi energi kinetik maksimum atau K maksimum sama dengan E dikurang pi, atau K maksimum juga kita bisa substitusikan tadi nilai Planck-nya, HF dikurang pi. Persamaan ini adalah persamaan efek fotolistrik Einstein yang merupakan demonstrasi elegan dari hukum kekekalan energi dalam ranah kuantum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu
mengenai kaitan efek fotolistrik dengan radiasi benda hitam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan efek fotolistrik dengan radiasi benda hitam, di mana sebelum penemuan dari efek fotolistrik ini, permasalahan terbesar yang dihadapi oleh fisika klasik adalah misteri radiasi dari benda hitam. Nah, di mana benda hitam adalah objek teoritis ideal yang menyerap semua radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya, dan ketika saat dia dipanaskan, dia akan memancarkan radiasi pada semua frekuensi yang mengenainya. Nah, percobaan ini menunjukkan bahwa intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam pada suhu tertentu memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu juga, dan intensitasnya akan menurun drastis pada panjang gelombang pendek atau pada frekuensi tinggi. Namun, ketika fisika klasik mencoba untuk menjelaskan fenomena ini, mereka menggunakan dua model yang berbeda, yaitu yang pertama hukum Wien, yang dimana ia berhasil memprediksi perilaku radiasi pada frekuensi tinggi itu panjang gelombang pendeknya, tetapi gagal pada frekuensi rendah. Yang kedua pada hukum Rayleigh-Jeans, di mana ia berhasil memprediksi perilaku pada frekuensi rendah, namun gagal secara spektakuler pada frekuensi tinggi. Jadi dia kebalikannya dari hukum Wien tadi. Nah, menurut hukum klasik, ini intensitas radiasinya seharusnya meningkat tanpa batas seiring meningkatnya frekuensi, atau contohnya mendekati ultraviolet. Nah, sebuah prediksi yang dikenal sebagai bencana ultraviolet. Maka, secara fisik, ini berarti objek yang panas akan memancarkan energi secara tidak terbatas pada gelombang panjang yang pendek dan jelas tidak terjadi di dunia nyata. Nah, solusi kuantum oleh Max Planck tersendiri itu titik baliknya terjadi pada tahun 1900 ketika fisikawan dari Jerman yaitu Max Planck mengajukan bahwa hipotesis radikal untuk mendapatkan persamaan yang cocok dengan semua data eksperimen yang dia lakukan tentang radiasi benda hitam. Planck sendiri mengusulkan bahwa energi elektromagnetik yang tidak dipancarkan atau diserap secara kontinu seperti yang diasumsikan oleh fisika klasik tadi, nah dia melainkan energi itu akan diserap dalam bentuk paket-paket diskret atau paket-paket energi kecil yang ia sebut dengan kuanta. Energi di setiap kuanta itu berbanding lurus dengan frekuensi radiasinya, sehingga rumusnya itu adalah E sama dengan H dikali F, di mana H itu adalah konstanta Planck dan F itu adalah frekuensi. Nah, asumsi bahwa osilator atomik dalam dinding benda hitam hanya dapat dimiliki oleh nilai energi tertentu yang terkuantisasi atau hanya kelipatan dari H dikali F tadi. Nah, Planck di sini berhasil menurunkan persamaan yang secara sempurna sesuai dengan kurva radiasi benda hitam di seluruh spektrum frekuensi. Meskipun ia mengira awalnya kuantitas ini hanyalah trik matematis untuk mendapatkan persamaan yang benar, ia secara nggak sengaja telah meletakkan dasar bagi fisika kuantum dalam rumus tersebut. Einstein menggunakan konsep kuanta cahaya itu untuk menjelaskan secara sempurna tentang ada dua kegagalan fisika klasik dalam menjelaskan dari efek fotolistrik. Nah, yang pertama itu adalah ketergantungan pada frekuensi, di mana karena energi foton terkuantisasi dari rumus tadi yaitu E sama dengan H dikali F, hanya foton yang dengan energi yang cukuplah dia yang dapat melepaskan elektron-elektron. Ini langsung menjelaskan mengapa intensitas cahaya yang tinggi pada frekuensi yang rendah itu tidak akan berfungsi, tetapi cahaya frekuensi tinggi yang redup bisa melepaskan elektron-elektron. Kegagalan yang kedua yaitu tidak ada keterlambatan waktu, di mana jika cahaya adalah gelombang, elektron akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan energi yang cukup dari gelombang tersebut. Namun, dalam efek fotolistrik, elektron terlepas hampir seketika. Dan Einstein menjelaskan bahwa ada energi yang datang dalam bentuk paket diskret atau itu yang disebut dengan foton, dan akan mentransfer energi adalah yang disebut dengan instan atau di mana satu foton ke dalam satu elektron saja. Lalu ada prinsip kerja dan aplikasi pada panel surya.
Prinsip kerja umum efek fotolistrik. Prinsip kerja efek fotolistrik terjadi dalam 3 tahap dasar. Penyerapan foton. Foton dari sumber cahaya menumbuk ke permukaan material. Eksitasi dan pelepasan elektron. Jika energi foton cukup untuk mengatasi fungsi kerja, elektron akan menyerap energi tersebut, melepaskan diri dari ikatan atomnya, dan mulai bergerak menuju permukaan. Emisi dari aliran arus. Energi yang terlepas atau fotoelektron keluar dari permukaan material. Jika permukaan ini dihubungkan ke sirkuit dengan potensial yang tepat, aliran fotoelektron ini akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, transformasi menjadi teknologi fotovoltaik atau panel surya. Aplikasi paling signifikan dari prinsip efek fotolistrik adalah panel surya atau panel fotovoltaik atau PV. Meskipun prinsipnya sama dengan menggunakan cahaya untuk melepaskan elektron, sel surya memodifikasikan mekanisme ini menggunakan material semikonduktor seperti silikon dan doping. Alih-alih logam murni dan memanfaatkan struktur yang disebut sambungan PN untuk memastikan pemanenan energi yang efisien. Lalu ada peran sambungan PN, penciptaan pasangan elektron ke lubang. Ketika foton dari sinar energi memasuki lapisan semikonduktor atau biasanya di daerah sambungan PN, energi foton itu diserap. Jika energi ini lebih besar dari celah pita atau bandgap semikonduktor, elektron akan terlepas dari ikatan kovalennya, menghasilkan pasangan elektron bebas dan lubang atau kekosongan yang tidak bertindak sebagai pembawa muatan positif. Proses pelepasan elektron ini adalah inti dari efek fotolistrik. Pemisahan muatan. Sambungan PN secara alami memiliki medan listrik internal yang kuat di daerah deplesi. Medan ini sangat penting karena ia secara efektif memisahkan elektron dari lubang yang baru terbentuk. Elektron disapu menuju lapisan tipe N atau negatif, sementara lubang disapu menuju lapisan tipe P atau positif. Pembentukan beda potensial dan arus. Pemisahan muatan ini menghasilkan penumpukan elektron di satu sisi lubang dan di satu sisi lainnya, menciptakan beda potensial atau tegangan pada sel. Ketika sel dihubungkan ke beban eksternal atau sirkuit tertutup, elektron yang terkumpul di sisi tipe N akan mengalir melalui beban eksternal untuk bergabung kembali dengan lubang di sisi tipe P, menghasilkan arus listrik searah atau DC. Nah, secara ringkas, panel surya mengambil energi foton atau prinsip fotolistrik untuk menggunakan struktur semikonduktor yang cerdas atau sambungan PN untuk mengubah pelepasan elektron menjadi aliran listrik yang terarah dan berguna. Contoh penerapan dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Aplikasi efek fotolistrik terutama melalui teknologi fotovoltaik menjadi salah satu pilar penting dalam industri energi dan teknologi modern. Yang pertama ada industri energi terbarukan atau panel surya. Pembangkit listrik skala besar, pemasangan ladang surya atau solar farms, atau pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mencakup ratusan atau ribuan panel PV. Lapisan ini mengubah energi matahari menjadi listrik yang disalurkan langsung ke jaringan nasional, melainkan peran kunci dan dekarbonisasi energi global. Pembangkitan listrik atap, rooftop PV, pemasangan panel surya di atap rumah, gedung komersial, dan industri. Ini memungkinkan konsumen untuk menghasilkan listrik sendiri atau prosumer, mengurangi tagihan listrik dan berkontribusi pada kemandirian energi. Aplikasi terpencil, sel surya digunakan untuk memasok daya ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, seperti menara telekomunikasi di gunung, pompa air di pedesaan, dan lampu jalan mandiri. Sensor dan instrumen deteksi cahaya, fotodetektor dan foto
emisi adalah perangkat yang langsung menggunakan efek fotolistrik klasik dalam sensor ini. Cahaya yang masuk menghasilkan arus listrik yang besarnya sebanding dengan intensitas cahaya. Contohnya digunakan dalam pengukur cahaya atau light-meter, fotografi, sensor pembuka pintu otomatis, alarm kebakaran, dan sensor keamanan. Penguat foto multiplikator, perangkat yang sangat sensitif yang menggunakan efek fotolistrik untuk mendeteksi cahaya yang sangat rendah atau satu foton. Setelah foton melepaskan elektron awal, serangkaian elektroda atau diode memperkuat arus elektron hingga miliaran kali. Contohnya dalam penelitian fisika partikel, kedokteran nuklir, dan analisis kimia. Lalu yang ketiga ada teknologi pencitraan, ada kamera digital. Meskipun sensor gambar modern lebih akurat digambarkan bekerja berdasarkan efek fotovoltaik internal, fotoelektron yang terbentuk tetap berada dalam semikonduktor. Prinsip dasar konversi energi cahaya menjadi muatan listrik tetap berasal dari konsep pelepasan elektron oleh foton atau efek fotolistrik. Secara keseluruhan, efek fotolistrik adalah fondasi kuantum yang memungkinkan kita menangkap energi dari cahaya. Panel surya yang merupakan aplikasi industri paling menonjol. Tidak hanya mengubah energi, tapi juga mentransformasikan landscape energi global menuju keberlanjutan. Sekian, terima kasih. Untuk metodologi penelitian adalah yang pertama, menentukan jenis dan pendekatan kajian, kemudian menentukan subjek dan objek kajian, kemudian menentukan teknik pengumpulan data, kemudian menentukan prosedur apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan kajian, dan yang terakhir menentukan teknik analisis datanya. Untuk deskripsi datanya, data yang dianalisis dalam kajian ini berdasarkan hasil studi literatur tadi dan kajian teoritis mengenai efek fotolistrik. Data tersebut meliputi konsep dasar efek fotolistrik, kemudian hubungannya antara frekuensi cahaya dan energi foton, serta penerapan efek fotolistrik dalam teknologi panel surya. Berikut kami tampilkan hasil analisis data yang dituangkan dalam tabel analisis konsep efek fotolistrik dan juga perbandingan fisika klasik dengan fisika kuantum. Pembahasan hasil kajian menunjukkan bahwa hasil analisis pada efek fotolistrik hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan fisika kuantum. Ketergantungan energi elektron pada frekuensi cahaya membuktikan bahwa cahaya tersusun atas paket energi diskrit yang disebut foton. Hal ini sekaligus menegaskan kegagalan fisika klasik dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dalam dunia mikroskopis. Nah, selain itu, penerapan efek fotolistrik pada panel surya menunjukkan bahwa konsep fisika kuantum memiliki peran nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa efek fotolistrik merupakan fenomena fisika yang menjelaskan pelepasan elektron dari permukaan material akibat penyinaran cahaya dengan frekuensi tertentu. Berikut kami tampilkan rekomendasi dan daftar pustaka dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami mengenai fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Bye-bye.